Umroh dari Udah terlalu lama gini. pas dari kontroversial atau tidaknya. Mengerti ya aspirasi-aspirasi dari generasi-generasi Z dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Karya Politikal, Karya Politik Alfian Luneto. Kali ini saya ditemani dengan Bung Rizky. Siap. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Sehat Bung? Alhamdulillah. Nah, Bung Rizky ini kiprahnya di politik udah cukup melanglang buana ya Bung ya? Ya lama sih. Sudah lama ya? Jadi malang guna sih enggak, kita tetap di sini-sini aja. Tapi ya lama. Gitu. Gimana Bung? Dari kapan Bung masuk di dunia politik? Kalau yang sebagai non partisipan itu dari tahun 2012. 2012, oke. Nah, terus kan 2012 umur berapa tuh Bung? 2012 umur 32 kayaknya. Oh, belum bisa Hah? belum bisa jadi calon wakil presiden. Oh, ya? enggak boleh. Enggak boleh, 40 itu. 40 ya? Oke, Dan oke. karena bukan kepala daerah kan? Nah, bukan kepala jadi daerah ya, juga. Oke, oke. Terus? Tuh. Nah, baru pas diajak jadi partisipan aktif ya 2016 pas Partai Berkarya ini ada. Oke. Jadi sekarang menduduki sebagai Wasekjen di sini, alhamdulillah dikasih amanah sama Sekjen ketum. Partai Berkarya ya? Iya. Siap, siap, siap. Dari 2016, berarti zaman eranya Bu Neneng. Ya, dari pertama kali berdiri, dari pertama kali partai ini berdiri kan 2016 bulan Juli tuh. Nah, terus mulai bergerak, baru bikin logo itu September. Ikut juga bikin logo, Bung? Gue yang bikin, gimana? Oh, berarti masuk dalam jejak sejarah Partai Berkarya dong ya? Ya, ada jejak digitalnya. Jejak digital. Oke, oke. Terus Ya itu, pindah terus pindah ke ketumnya Pak Tommy ya? dari Bu Neneng ke Pak Tommy, terus habis itu Munaslup, Pak Muhdi. Kita kan ikut konstitusi aja. Siapa yang disahkan Kumham ya, itu yang harus kita Ikuti ya. Siap, siap. Jadi taat hukum itu. Taat konstitusi kalau Taat kata Jokowi. konstitusi. Berarti Termasuk kan, pendukungnya Mahkamah Konstitusi dong ya. iya juga sih. Menghargai putusan. Menghargai putusan, Siap, ya kan? Menghargai putusan. Suka nggak suka itu kan kayak misalnya ada perubahan kepemimpinan, suka nggak suka ya harus kita taati gitu. Ya, siap. Perubahan undang-undang ini kan yang lagi isu gencar nih kan ada salah satu capres yang bilang kalau dia menang dia akan mengubah konstitusi untuk IKN tuh. Nah, itu kan. Nah, itu ya Itu paslon nomor berapa tuh ya? Nomor 1 kayaknya ya? nomor satu. Nomor 1 ya. Itu ya hak masing-masing lah. Siapa tahu punya maksud di balik itu kan. Apakah untuk perbaikan perspektif yang dipakai mungkin berbeda gitu antara sentralistik atau desentralistik. Itu yang saya tangkap sih dari wacana yang beredar. Siap, siap. Tapi untuk pemilu 2024 Partai Berkarya nggak berpartisipasi ya? Ya bisa dibilang sebuah kecelakaan proses juga sih. Kita jadi nggak bisa jadi peserta pemilu gitu di 2024 ini. Jadi ini dong tanggung jawab kesekjenan dong secara Sebenarnya enggak sih. Berhasil itu keberhasilan kolegial. Gagal juga gagal kolegial. Iya, gitu ya. kan. Jadi Tapi masalah utamanya apa tuh Bung? Sampai bisa nggak ikut berpartisipasi di pemilu 2024? ya pada dasarnya sih karena kita dianggap tidak mendaftar sama KPU. Walaupun saat itu ya kita mendaftar. Bukti ada, cuma ya Bukti ada, saya juga lihat di media-media cetak maupun yang lucu itu kan ketika kita menggugat di Petun, kita baca jawabannya KPU sebagai tergugat kan. Berapa kali dia menuliskan bahwa Partai Berkarya mendaftar tanggal 12, Partai Berkarya mendaftar tanggal 14, daftar ulang. Cuma narasi kita tidak bisa diproses gugatan kita adalah karena Berkarya belum mendaftar. Jadi agak aneh di situ. padahal bukti digitalnya ada ya Ya ada. di media cetak maupun media. Sebenarnya kan penafsiran pendaftaran itu apa gitu kan? Apakah datang tanda tangan ataukah KPU punya
syarat dan ketentuan lain gitu supaya bisa mengklaim sebuah partai waktu itu qualified untuk mendaftar. Tapi ya namanya pendaftaran ya semestinya ya melihat kelengkapan berkas segala macam kan kita lengkap. Cuman nggak usah dibahas itulah. Itu sudah sekali lagi ini kan. Cuman itu jadi pintu masuk nih. yang mau saya bahas adalah Gimana? ketika hal itu terjadi di Partai Berkarya, artinya ada sedikit kejanggalan ya kalau menurut saya, sehingga Partai Berkarya tidak ikut di pemilu 2024. Nah, kejanggalan berikutnya kan pasti ada nih. Contoh ya apa? Kan? Ya, misalnya ya secara sistem kan berarti itu sudah agak ini ya, tanda tanya di KPU dong. Orang di berita ada mendaftar ikut, ya kan? Waktu itu saya lihat Pak Mukdi, ada orang-orang Papua kalau nggak salah kan yang ikut, iya kan? Nah itu kan ada, terus tiba-tiba bisa dinyatakan tidak ikut mendaftar. Nah kekhawatirannya adalah kira-kira nih dengan pengalamannya Bung Rizky kan. Kira-kira ke depannya nih sampai election atau bahkan sampai nanti perhitungan suara, ada nggak tuh mungkin yang technical engineering-nya error gitu misalnya secara paham karena kan saya juga lihat ya Berkarya juga sudah sampai Bawaslu juga ditolak juga, di Petun ditolak juga gitu ya. Nah itu pendapat Bung Rizky gimana tuh? Saya ambil kacamata partai dulu ya. Kacamata partai. Ya sebagai partai yang pada akhirnya gagal jadi peserta pemilu, sebagai korban kan berarti kan. Ya kita sempat juga merasa ini sistem penyelenggaraan pemilu ini mulai dari urusan kepesertaan parpol kan itu sudah tanda tanya gitu. Validitasnya bagaimana? Terutama pas salah satu alasan kita kan menggugat itu kan kami tidak menyerahkan data, padahal ada 260 sekian ribu data masuk sudah, yang dianggap KPU 8%. Padahal kalau 100%-nya aja itu ngikut minimalnya ya, minimal anggota itu hanya 240. Itu sudah surplus 20. Artinya sudah memenuhi syarat ya harusnya ya. Dan itu juga salah satu petitum kita kan waktu itu kan, kenapa kok di dashboard, di berita di bahan untuk diplenokan KPU itu hanya 8%. Padahal semua data alat bukti kita sudah masuk semua ke Sipol KPU kan, itu kita pertanyakan juga Sipol. Terus pengembangan andai-andai berikutnya ya, kalau Sipol juga sudah banyak error gitu kan. Bagaimana nanti dengan situng gitu kan. Situng itu kan yang paling krusial karena hasil itu untuk pilpres ditentukan di situ, terus anggota dewan juga ditentukan dari situ gitu kan. Itu juga jadi pertanyaan. Tapi ini kacamata partai ya. Tuh. Makanya ketika sudah dekat pemilu, ini sudah tinggal 2 bulan 3 bulan lagi ini, itu kita merasa wajar lah kalau banyak orang juga mempertanyakan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. Itu gimana gitu. Apalagi yang muncul kemarin yang data bocor itu kan. Data bocor, langsung kan banyak pihak tuh yang mempertanyakan, semua lini, semua komentator keluar semua. Kok bisa data bocor gitu kan? Gitu. Bagaimana nasib perhitungan suara? Nah, itulah memang kita ndak mungkin bisa bikin sistem yang sempurna, apalagi sistem digital yang sempurna, tapi mendekati sempurna bisa. Kalau dalam pemrograman tuh selalu ada exception. Gitu kan? Ada error handler. Jadi ada penanganan kerusakan, potensi kerusakan, ada penanggulangannya gimana gitu, selalu ada. Nah, cuma kan pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya hanya satu dari sekian banyak modus ya. Kalau misalnya kita mau bicara tuduhan-tuduhan beberapa kalangan yang bilang pemilu ini sudah curang, pemilu ini sudah ketahuan siapa hasilnya gitu kan.
ya modus-modus kecurangan tuh udah banyak, bukan cuma teknikal. Oke. Tuh. Jadi benar ada tuh ya? Benar ada ya? Ada apa? Kecurangan. Potensi kecurangan ada, karena jalannya ada, Bos. Jadi gini, ini kita, nah sekarang bicara pribadi saya sebagai konsultan nih. Iya. Kadang kan polisi aja nih, ketika dia mencoba menyelesaikan sebuah perkara kriminal, dia harus bisa berpikir think like criminal. Akan ada filmnya kan, Criminal Minds itu kan. Iya. Nah itu, bagaimana berpikir sebagai seorang kriminal untuk bisa menyelesaikan masalah kriminal. Nah, sekarang yang justru menarik didiskusikan ini sebenarnya gini, bagaimana kita bisa mencegah kecurangan kalau kita belum tahu juga modusnya. Cara melakukan kecurangan tuh dari mana aja. Jangan sampai nih, anggaplah misalnya kita hanya fokus curang itu nanti dihitung. Curang itu hanya akan ada kecurangan di sistem perhitungan suara. Kita coba antisipasi di situ aja. Padahal banyak jalan-jalan menuju curang kalau misalnya kita mau ya. Itu tadi criminal minds itu tadi, kita coba berpikir untuk mencegah kecurangan. Kita harus tahu bagaimana teknik untuk curang. Nah itu udah banyak sih. Ada, kalau diklasifikasikan itu ya ada 3-4 lah. 3 jalur curang dan 1 lagi jalur khusus. Jalur curang tuh ada jalur khusus ya? ada. Curang aja pakai jalur khusus Oh, ya? iya, makanya kan kriminal itu juga penting gitu. Jadi Iya. kita kan lagi mau bicara bagaimana cara mencegah. Betul. Tahu dulu dong sakitnya apa. Iya. Kan gitu kan. Jalur pertama jalur teknikal. Technical engineering tadi dibahas tuh, situng bisa dicurangi segala macam gitu. Jalur kedua jalur social engineering. Jalur sosial. Tadi technical engineering, kedua social engineering. Yang ketiga perceptive engineering. Nah itu. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Misalnya teknikal tadi sudah ya, mempertanyakan tentang bagaimana penyelenggara pemilu ini dalam hal Penyelenggara dan KPU. pengawas ya. Itu untuk memperkuat sistemnya, karena sistemnya itu pun kalau secara integritasnya si penyelenggara ini tidak baik, sistemnya bisa memilih gitu kan, bisa dikondisikan gitu kan, masalah integritasnya. Ada, kalau dulu ya ada gosip-gosip bahwa suara itu bisa dialihkan. Iya. Makanya muncul dulu tuh tahun 2019 tuh kan gerakan kawal pemilu kalau tidak salah ya. 2015 dari itu kawal pemilu. Suara itu bisa digoreng. Nah, dicuri lah gitu ya. Dicuri dari satu calon ke calon lain, dipindah. Makanya ada mekanisme kontrol, fotoin tuh rekapitulasi suara itu kan. Iya. Ini ya apa namanya? Saksi-saksi ya. Saksi-saksi. Dan online kan waktu itu kan. Ada juga website lah, sistem pihak ketiga itu kan. Saya ingat penggagasnya itu namanya siapa itu? Orang Traveloka tuh. Dia cukup dekat juga dulu dengan ring pemerintah. Nah, ini itu yang paling jelas, kecurangan dengan memindah. Tapi ternyata ada juga sebuah gosip. Sebentar Bu, kalau kecurangan dengan memindah data seperti tadi ya, itu yang berhak menjadi hakimnya siapa tuh sebenarnya? Kalau sekarang kita bicara digital demokrasi, sistem pun bisa jadi hakim. Cuma saya tidak tahu apakah KPU menerapkan ini. Jadi gini ya, kalau di kita ya, di organisasi kan kita mengambil keputusan itu kan harus quorum. Iya, betul. Quorum itu 50+1. Betul. Nah, 50+1. Kita istilahkan quorum. Kalau di digital, siap-siap. Siapa yang berhak menghakimi dari untuk pengawasan penyelenggara? Kan di sini saya lihat kan technical engineering ada pengawas ya. Iya. Ya kan? Nah, seandainya terjadi kecurangan itu, terus apa tuh hak-hak orang yang atau partai-partai atau yang dirugikan dari kecurangan tersebut? Pendekatan klasik yang dilakukan, mereka pengadaan banyak saksi kan. Masing-masing partai ikut
membuat badan saksi. Iya, iya, iya. Tapi itu pendekatan klasik sebenarnya. Tadi saya sebenarnya secara teknologi pun juga bisa Iya. dijadikan hakim ya, dan bisa objektif sebenarnya. Cuma saya tidak tahu apakah KPU menerapkan ini gitu. Jadi ada yang namanya sistem konsensus dalam digital demokrasi, sistem konsensus. Sama seperti kayak misalnya kita rapat, kita mengambil keputusan voting, kita harus quorum kan, 50+1 gitu kan. Iya. Nah, dalam digital demokrasi ini sama, itu yang diterapkan sama blockchain. Jadi anggaplah kita ambil sampel udah sebanyak-banyak ya, ada 5 server, Ya. 5 server perhitungan suara nih. Terus ada serangan, ada modifikasi suara di satu server. Nah, satu server berarti datanya berbeda kan dengan 4 lainnya. Ketika dia konsensus ada 4:1, yang satu ini akan otomatis diperbaiki datanya. Oke. Nah, itu sebenarnya sistem konsensus itu begitu, blockchain. Blockchain ya. Iya. Jadi Mirip kayak kripto gitu ya. ya kripto itu salah satu bentuk blockchain kan. Ya. Namanya ledger digital itu kan. Iya, iya. Itu. Nah, terus kalau misalnya ada 2 server yang diubah, datanya dimodifikasi, masih 3 nih yang bener. 3+2, artinya 2 ini akan terkoreksi. Jadi kalau misalnya mau curang beneran dengan sistem blockchain ini, harus dominan 50+1. Nah, sekarang KPU punya berapa server? Dengar-dengar 100. Artinya 50 server harus secara simultan 51 server kan gitu kan. Iya. 51 server mengatakan datanya begini ya seluruhnya begini gitu. Nah itu. Jadi aku mau tanya nih, saya mau tanya nih. Dari semenjak Indonesia merdeka sampai saat ini nih, kita sudah menjalani sekian puluh kali pemilu ya. Menurut Bung Rizky ada nggak pemilu yang paling jujur? Pemilu yang paling jujur dari sejak saya involve di politik ya, memperhatikan politik. Jangan dari semenjak Indonesia berdiri. Sebentar, Kalau itu dulu. Okay. Jadi yang kan ketika saya kecil kan saya hanya dengar kabar kan. Iya, betul. Gitu. Nah, pas dari 2014 itu enggak sih. Nggak ada ya. Selalu ada pengkondisian. Dari 2014. Bahkan sekarang begini ya. Kalau dari 2004 Pak SBY Sama juga. Tapi modus-modus kecurangannya beda. Oke. Kan tadi kan saya bilang ada 3 pintu kecurangan kan, ada 3 modus kecurangan kan. 2004 mungkin tidak pakai teknologi. Ya. Tapi kita ingat dulu ada serangan fajar, Bos. 2004 tuh saya ingat betul waktu masih kuliah itu. Itu Amin Rais, SBY kan. Iya. Nah, Wiranto ya. ya, jadi salah satu partai yang mendukung Amin Rais kan gencar. Tiba-tiba ada yang dinamakan serangan fajar. Di hari pemilihan pemungutan ada broadcast. Pimpinan, pakai istilah mereka ya, pimpinan telah memutuskan kita harus memilih, seluruh kader memilih SBY. Broadcast sampai hang operator, saya ingat itu. Nah itu. Nah artinya kan, ya itu modus, ya kan? Iya. Curangkah itu? Bisa ada yang bilang itu legal karena itu adalah kader gitu kan, instruksi dari ini harus fatsun sama pimpinan. Tapi ada juga itu yang dibilang kok bisa begini gitu kan. Terutama serangan fajar yang itu kan semi teknologi ya, masih pakai telepon ya atau SMS. Ada juga yang serangan fajar dilakukan secara fisik. Iya. Ingat waktu itu pernah ada koran Tempo hilang. Iya. Jadi sudah dicetak, ada covernya apa, terus Tiba-tiba jam hilang. 8 pagi hilang sudah. Hilang. Nah, itu kan ada kekuatan invisible tuh yang Betul. bisa bikin itu. Jadi modus kecurangan selalu ada ya. Modus-modus selalu ada bentuknya yang berbeda. Bentuknya yang berbeda. Sekarang bentuknya udah teknologi ya, Bung ya. Mungkin ya karena sekarang kan lagi era digitalisasi segala macam. Ya bentuknya teknologi mungkin saat ini dominannya kecurangan. Tapi model-model kecurangan yang lain, nanti yang saya bahas tuh yang perceptive engineering itu paling seru itu. Kita tidak sadar kalau kita curang.
kita nggak sadar kalau ternyata kita dicurangi gitu Dicurangi dan menyurangi. dan menyurangi. Oh. Itu Oke. Sekarang kita masuk dulu ke social social engineering. engineering, ya kan. Jadi kalau tadi teknikal kita ya itulah salah satu solusinya konsensus sistem blockchain. Ya mungkin bisa jadi masukan juga buat penyelenggara ke depannya kan. Iya. Tuh. Nah, social engineering ini lucu juga nih. Saya ingat waktu 2019 ketemu sama teman-teman BEM, BEM mahasiswa lah, oknum mahasiswa yang mencoba melakukan rekrutmen Rekrutmen panitia pemungutan suara PPS. Karena waktu itu 2019 termasuk salah satu 2014 juga sih awal-awal pakai perhitungan digital gitu kan. Jadi panitia-panitia yang tua-tua yang biasa ngitung pakai spidol segala macam itu enggak dipakai lagi gitu. Langsung diinput di level kecamatan diinput dan mereka membutuhkan tenaga anak muda. Itu bukan yang dilakukan sama survei-survei juga ya? Sama persis ya? Sekarang juga sama. Tanggal 11 Desember nanti itu KPU Jakarta Pusat dia baru mau merekrut sekitar 2.000 orang untuk di Jakarta Pusat aja. Nah itu juga bisa jadi jalur kecurangan. Bayangkan kalau misalnya ternyata agen-agen kita, anak-anak kita yang diarahkan untuk sudah kamu ikut aja tuh jadi ini lumayan kamu dibayar. Nah, tapi nanti jangan lupa ya tambah-tambah suara. Diarahin ya kan? Ada pengarahan-pengarahan ya. Ini kan rekayasa sosial sebenarnya. Iya. Ini kan social engineering. Curang bisa juga dilakukan di situ. Iya, sangat bisa. Masukin agen-agen yang jadi operator-operator ini kan semua tenaga lepas sebenarnya kan. Oke lah ada fakta integritas tapi apa sih kekuatannya gitu kan? Lagian kalau dilakukan secara massal ya susah juga dideteksi gitu. Betul. Apalagi kalau dulu tuh ya yang saya ingat tuh ya ada di satu dapil di Kalimantan juga sama. Mereka sudah menyiapkan anak-anak SMK yang di brainwash sudah kita harus menangkan ini. Kita harus menangkan bapak ini nanti bakal jadi caleg nih. Gitu-gitu siap. Di-maintain terus kasih ongkos buat kumpul-kumpul. Ternyata mereka panitia penginputnya. Nanti ketika mereka menginput yang tadinya suara untuk calon lain ditambahin ke calon itu. Sistem KPU bisa mendeteksi? Nggak bisa, karena mereka legal operator resmi gitu kan. Tapi karena mereka outsource, siapa yang bisa jamin outsource? Integritas, kembali ke integritas nih kan. Tuh. Ditambah sekarang kecurangan. Partai-partai kan udah berarti pemilihan langsung ini kan sudah berjalan 2004, 2009, 14, 19 berarti yang kelima nih kan. Udah makin pintar lagi kan. Makin pintar Makanya sekarang opini yang digiring tuh memang benar-benar masalah kecurangan terus-menerus ya. Nah, iya karena memang mengkhawatirkan kalau kita tidak tahu solusinya. Tapi sekali lagi kita bagaimana cara mencari solusi kalau kita tidak tahu apa jalur untuk curangnya kan. Nah, sekarang kita tadi dengan pembahasan tadi kita tahu bahwa ada juga potensi kecurangan yang dilakukan dengan pendekatan social engineering ke para panitia perhitungan suara. Pencegahannya gimana? Pikirkan bareng-bareng lah gitu kan. Satu negara pikirkan bagaimana. Apakah? Tapi kayaknya maksudnya begini, kita kan sudah mengalami pemilihan langsung 2004, 2009, 14, 19 ini yang kelima. 2024 artinya sudah 20 tahun. Pemilihan langsung. Dan tahu nggak sebenarnya pemilihan langsung itu juga salah satu bentuk kecurangan. Nah itu yang mau saya tanyakan. Maksud saya, kenapa dari teman-teman partai politik yang lain kok tidak merumuskan sesuatu yang solid gitu? Karena gini, kita kalau berpikir dari kacamata partai sekali lagi, apapun yang bisa dipakai untuk memenangkan tujuan, mencapai tujuan, baik sajadah maupun haram jadah, itu, ya kan, akan dilakukan, benar, itu kan. Jadi kenapa saya tadi bilang pemilihan langsung itu sebenarnya punya potensi kecurangan? Ya karena mereka bisa mencurangi persepsi masyarakat dengan memilih caleg-calegnya yang dari kalangan
artis, Oke. populer segala macam. Oke. Ini kita masuk ke perspektif engineer ya. Perspektif. Oke. Jadi rekayasa perspektif kan. Tadi kan rekayasa sosial. Iya, kan? iya. Nah, rekayasa perspektif contohnya itu. Masyarakat nggak kenal sama caleg A, caleg B yang merupakan pengusaha atau merupakan tokoh gitu kan. Tapi mereka kenal artis. Hari-hari muncul di TV, di iklan, Iya. gitu kan, lagunya dinyanyikan misalnya. Dan itu berlomba-lomba partai untuk mencari siapa caleg artis. Bahkan ada yang dibayar untuk mau jadi. Betul. Sekarang hampir semua partai politik ada artisnya tuh saya. Ada artisnya, kan bukan cuma partai artis nasional kan? Iya, bukan hanya. Bukan cuma itu kan? Iya, bukan cuma itu. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan semua artis ya. Artis ada juga yang mungkin Jiwanya politiknya. juga merupakan kader. Sebenarnya masalah kader sih. Iya, pengkaderan ya. Kalau artis itu sebagai calon dia sudah mengalami pengkaderan, sudah dilatih, sudah mengerti tentang hukum tata negara, dimensi-dimensi politik, ya nggak masalah, why not gitu kan. Tapi kalau artis yang nggak tahu apa-apa, hanya dipakai buat vote getter, mendapatkan suara, itu curang, cara curang. Bagaimana mungkin partai yang merupakan mini pemerintahan nih, prototipe mini pemerintahan itu ada di partai. Dia mengutus wakilnya yang tidak tahu apa-apa untuk jadi pembuat undang-undang di DPR. Undang-undang yang gimana yang mau dibentuk sama yang mau dibuat sama mereka yang tidak mengerti cara membuat undang-undang. Membuat pasal 1 definisi apa segala macam, pasal 2 segala macam. Terus pasal-pasal adendum, pasal apa, apakah mereka diajarin pada saat mereka di-hire sebagai caleg? Belum, ya kan? Tuh. Ya, ini memang degradasi kualitas yang jauh ketimbang pemilu tertutup. Kalau pemilu tertutup itu kan mau partai nih yang harus punya hak untuk dipilih kan, bukan orang kan. Nah, tapi dengan cara begitu partai berlomba-lomba untuk merumuskan kebijakan, merumuskan gagasan. Bukan cuma jual profil, jual figur. Nah, ini jadi fake figur jadinya. Jadi kalau saya lihat nih partai-partai dan wakil-wakilnya yang ada di DPR ya tidak berusaha memperbaiki sistem karena mereka mendapatkan keuntungan. Justru mereka memainkan narasi-narasi untuk membangun perspektif gitu. Jadi kayaknya gamenya begitu tuh dari 2004 ya. Ya kan, dimana kan 2004 mungkin baru mulai ya. Habis itu 2009 kayaknya kita pakai artis deh. Nah, kita mulai itu kan. Ya, karena toh juga yang penting kan ini, kalau misalnya mereka tidak kompeten atau apa, ganti PAW aja nanti gitu kan. PAW juga hak prerogatif partai ya. Cuma pada akhirnya ternyata sekarang hitung aja berapa artis yang duduk di DPR RI di Senayan. Terus yang di DPR di masing-masingnya itu kan banyak juga gitu kan. Yang kita takutkan sebenarnya satu, ketika nanti negara salah merumuskan kebijakan program ke depan. Iya, benar. Karena para pembuat undang-undang kita tidak punya kualifikasi yang memadai gitu. Hanya beberapa, ya kan. nah itu rata-rata orang lama semua yang sudah berperiode-periode ya. Memang sih sebenarnya semua hal bisa dipelajari. Betul. Jadi sambil jalan bisa dipelajari. Tapi kan kadang kita kan gini, kenapa kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan ini tidak pernah tuntas? Karena mereka ketika menjabat 5 tahun nih, mungkin 2 tahun mereka mempelajari dulu. Mereka sekolah dulu, baru 3 tahun merumuskan. Itu learning by doing. Nah, terus habis itu 5 tahun berikutnya, periode berikutnya diganti. Karena salah ini. Benar. Ya sama lah kayak capres yang ini, salah IKN ini kan gitu kan. Iya. Nah, mungkin saja karena perumusannya juga yang buat yang mereka yang juga tidak memahami dimensi-dimensi politik yang ada gitu. Iya. Jadi kan serba salah gitu kan. Dari sudut pandang partai kita perlu orang-orang yang bisa jadi vote getter. Tapi ingat nggak dulu zaman Pak Harto? Artis itu jadi apa? Jurkam, bukan caleg. Hanya juru kampanye ya. Zaman Pak Harto dulu tuh dangdutan, kirim, siapa ya kan? Nah, itu. Terus. Tapi sekarang gini Bung, memang ininya ya Bung ya. Kalau saya lihat ya, karena hidup di Indonesia ini sudah sulit nih. Saya bilang artis itu
jarang yang ada di tingkat ekonomi atas ya. Mungkin dari sekian banyak artis hanya beberapa aja dia punya tingkat ekonominya baik gitu ya. Tapi rata-rata mereka ada di tingkat ekonomi menengah kan. Iya. Menengah bawah lah. Sehingga Ketika sudah tidak iya, lagi ada job betul. gitu kan. Jadi aji mumpung Mumpung masih dikenal, mumpung masih ya masih sering Iya. tampil di layar kaca gitu kan. Nah, mereka mungkin berpikir mungkin ini solusi dari masalah ekonominya dia, karena kan kayak kita lihat ya Itu waktu betul. itu Krisdayanti kan bicara soal gaji Iya, sebagai pernah anggota DPR kan. kurang. Oh, setiap bulan ratusan juta, siapa yang nggak mau? Iya, betul. Ya kan? Kan lebih gampang jadi anggota DPR daripada jadi artis. Artis harus baca skrip, harus, waduh, sulit kan itu proses syuting gitu kan, kejar tayang ini. Kalau di DPR lebih mudah, datang duduk nggak usah ngomong, diem, tunjangan jalan, gaji jalan gitu kan. Nah, mungkin banyak juga orang-orang yang berpikir menjadi seperti itu. Tapi yang dikorbankan adalah rakyat, masa depan rakyat. Nah, itu Indonesia buat secara para kolegial. artis-artis tuh belajar dulu, baru jadi anggota DPR. Ya ada juga artis yang bagus kayak Nurul Arifin tuh, dia Oh, paham iya, sama iya, ini iya, Rike itu kan, Ya, Riko Dia paham. Pitaloka. Dia bisa mewakili konstituennya, tahu tentang ini. Tapi dia belajar kan, Betul, mau belajar itu kan. betul. Jangan sampai ketika satu anggota dewan ngetik pun nggak mau karena kukunya takut hancur gitu kan. Iya, benar. Nah intinya gini sih, kalau masalah tadi itu jadi way out-nya beberapa artis tuh bisa dimaklumi, way out ekonomi kan. Karena apa? Semua orang itu nggak pengen menurunkan gaya hidup ketika masih artis laku nih, gitu kan. Dia tarafnya segini, ketika sudah less job dia begini, dia merasa cari way out yang bisa kembalikan minimal kan atau lebih lagi dari itu. Iya. Ya itu bisa dimaklumi lah, apalagi kita negara berkembang. Betul. Masalah ekonomi itu jadi masalah utama lah lagi untuk pilihan-pilihan hidup kita kan. Iya. Cuma ya sekarang kembalikanlah ke amanah. Trias politika tuh ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Ketika mau jadi calon legislatif, ada beban sepertiga dari trias politika nih, ya kan, di pundak mereka, membuat aturan yang merepresentasikan kebutuhan rakyat, membuat undang-undang melakukan fungsi-fungsinya segala macam kan, menyampaikan aspirasi. Ingat nggak dulu pernah ada rumah aspirasi, tapi habis itu dipakai kosong juga gitu kan. Itu karena mereka mungkin dapat ide, iya bagusnya kita nangkap aspirasi, tapi nggak secara utuh memahami aspirasi itu model gimana ditangkap dan ketika sudah tertampung bagaimana menyalurkannya. Cara eksekusinya bingung juga. Bahkan mungkin pada saat di rapat-rapat di RDP atau di paripurna mungkin bingung juga mereka menyampaikannya kan. Itu dia. Iya, apalagi kalau seandainya konstituen. arah partainya nggak sejalan dengan aspirasi yang ada gitu kan. Makanya sebenarnya coba dah kita semua berpikir jangan juga kita ikut alur opini-opini yang dibuat juga, bahwa kemarin kan ketika ada uji publik merubah kembali nih sistem pemilihan dari terbuka menjadi tertutup, marah. Bilang ini kemunduran demokrasi. Ya kalau misalnya emang jalurnya segitu-segitu aja dengan sistem terbuka ini, apa salahnya kita perbaiki yang sistem tertutup gitu kan? Betul. Karena banyak faedahnya. Ingat nggak dulu tuh, bukannya karena ini Partai Berkarya pernah bawa ikon Pak Harto ya, bukan begitu, kita hanya melihat secara objektif aja. Hanya di zaman Pak Harto ada negara tuh merumuskan pembangunan 5 tahun, pembangunan 10 tahun, 25 tahun, ya kan, pelita gitu kan. Karena apa? Mereka teknokrat. Mereka ketika membuat arah kebijakan negara ini, master plan-nya dibongkar, dibeber blueprint-nya gimana nih, apa dasar-dasarnya, apa staging-stagingnya. 5 tahun pertama begini, dari 5 tahun itu 1 tahun ngapain, tahun kedua ngapain, 3, 4, 5, terus
25 tahun tuh jadi apa gitu kan, ya harus punya seperti itu. Nah itu benar Iya, iya. gitu kan, karena apa? Sekarang nggak ada ganti kekuasaan, ganti rencana. Ganti rencana. Ya, padahal perencanaan itu nggak bisa kayak sulap kan, gitu. Ini langsung jadi ya. Cuma menarik begini Bung, tadi kan technical engineer, social engineer. Nah di perspektif engineer nih, ada fake promise nih, janji-janji palsu nih, baik dari caleg maupun cawapres, capres ya kan. Iya. Nah itu juga bagian dari kecurangan ya, Bung ya. Bisa kita masukkan sebagai modus kecurangan. Iya. Modus kecurangan adalah supaya kita terpilih, kita harus samakan frekuensi dengan calon pemilih. Iya, iya, iya. Mereka butuhnya apa? Kita janjikan ini. Jual harapan Itu bisa kita laporin polisi nggak ya sebagai tipu daya? pasal penipuan. Pasal gitu ya. penipuan. Tipu Sempat daya, juga kan? sih, ada juga yang sempat mengidekan gitu. Saya ditipu nih, gitu kan. Karena katanya rumah DP 0% gitu ya, kan, tidak tiba-tiba terlaksana. tidak Karena terlaksana. Hah? di fake promise nih saya lihat ya, wah cukup parah gitu ya, kayak misalnya cawapres nomor 1 tuh ya, Caimin menjanjikan membela Palestina baru setelah menang gitu kan. Terus habis itu yang satu lagi tuh BBM gratis, BPJS Ya, gratis gitu kan. Itu kan gini, janji-janji itu suatu hal yang sangat sulit dilakukan itu untuk negara ini. janji-janji itu baru dibilang palsu ketika satu gagal diwujudkan, dua ketika tidak realistis diwujudkan, ya kan. Yang ketiga tidak bisa diwujudkan. Jadi kalau gagal diwujudkan berarti dia sudah terpilih, terus ditagih kan janjinya gimana nih, gitu kan, ternyata tidak gagal. Terus yang tidak realistis itu ketika janji disampaikan mustahil deh, yang gitu kan. Oh mustahil nih bisa tercapai nih itu. Atau yang sejak awal juga sudah tidak mungkin terjadi gitu kan, tidak mungkin bisa terjadi. Nah itu modus-modus janji ya begitu. Cuma kan sekarang kan gini, kita disuruh diarahkan menjadi pemilih yang cerdas. Ketika mendengar janji harusnya kita minta paparan juga apa upayanya gitu kan. Saya cukup kagum sama PSI nih, yang dia bilang BPJS gratis. BPJS gratis PSI ya. Yang di spanduk di baliho sih emang dituliskan hanya itu, BPJS gratis, PSI menang BPJS gratis. Orang bertanya-tanya bagaimana caranya. Tapi pas saya sempat iseng masuk ke websitenya, nyelip di bawah itu, BPJS gratis itu kami ambil dari anggaran 1% pendapatan pajak yang senilai berapa itu bisa mengcover BPJS gratis gitu kan. Nah mestinya itu juga disampaikan. Way out-nya bagaimana? Kami punya program BPJS gratis. Caranya adalah dengan ini. Tapi ya mungkin komunikasi massanya, nilai komunikasinya kalau terlalu detail itu jadi mungkin susah disampaikan. Jadi kan tidak tersampaikan kan. Yang di poster di spanduk adalah BPJS gratisnya saja gitu. Akhirnya apa? Diserang. Nah, diserang ini oleh lawan politik yang tidak pengen ada value dampak suara yang pindah ke partai yang menggagas itu, diserang gitu kan. Nah yang jadi korban siapa? Masyarakat cuy. Kalau ternyata itu realistis dilakukan misalnya dengan minta 1% dari pendapatan pajak, tapi karena dia kalah jadi tidak bisa dilakukan. Ya, Ya kan, yang jadi korban masyarakat. Kita sering lihat tuh partai-partai tuh saling menjelekkan gagasan partai lainnya, gitu kan? Itu kenapa ya Bung ya begitu? Ya karena rebutan kue, DPR RI cuma 500 sekian kursi, ya kan? Mereka rebutan di situ, harus selling segala macam, menjatuhkan juga termasuk salah satu modus, ya kan? Padahal ya itulah susahnya kita ini kan, kayak kita jadi ndak akur sama saudara sebangsa sendiri gitu kan, gitu. Lebih bagus kalau misalnya ya, mungkin di level capres kali ini ya, pemilihan presiden kali ini tuh mungkin sudah mulai mengarah ke situ, ndak mau menyerang gagasan kontestan lain gitu kan. Tapi kalau di level caleg semuanya
saling menjatuhkan. Rebutan pasar, rebutan suara dia. Dan yang lebih parah, positioningnya media-media yang ada juga Nah, media tuh dijadikan kendaraan mereka juga untuk iya, karena sebuah narasi untuk menjatuhkan itu baru akan bisa ketika diamplifikasi besar. Ya kan? Sama seperti model konsensus tadi. Anggaplah dari anggaplah 1.000.000 orang, 1.000.000 penduduk nih di satu dapil nih, di satu kota nih. Dia ada satu partai punya gagasan, terus partai lain, calon lain dia menyerang gagasan itu. Cara supaya dia bisa quorum di 1 juta harus menjangkau 500.000 lebih orang kan. Akhirnya cara apa yang dipakai? Media, gibah dari mulut ke mulut, dari majelis ke majelis, atau dari kelompok-kelompok ormas atau relawan serang. Dan kita lihat begini ya, saya lihat anomali nih. Detik.com, Merdeka, itu di zaman-zaman belum sepanas ini, yang komentar sedikit. Sampai Detik itu pernah mengubah komentar berubah menjadi reaksi kan. Hanya senyum, marah segala macam karena orang malas komentar. Tapi pas sudah fase sekarang jadwalnya banyak lagi komentar. iya saya lihat tuh di setiap berita kan. Karena apa? Bisa jadi komentar itu juga bayaran, komentator bayaran, buzzer itu kan. Nah, perlukah kita melakukan itu gitu kan? Kalau sudah ide bagus, perlukah kita menjatuhkan? Yang rugi kita juga ketika ide bagus tuh, anggaplah ide ini sama calon A ya, bagus. Nah, tapi calon B yang menang. Kalau misalnya ini tidak diserang, bisa aja calon B menjalankan ide ini. Betul. Ya kan? Betul. Karena memang Bapak kalah, tapi ide Bapak bagus, terima kasih Pak atas gagasannya gitu kan. Jadi tenggelam karena dia sudah diserang duluan. Nggak bisa kayaknya orang Indonesia kayak begitu tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya ingat dulu Prabowo ya. Kenapa? Itu masalah mental apa? Kita ini negara yang paling mudah diadu domba. Sejak zaman Cornelis de Houtman yang katanya Anyer Panjalukan tuh nggak dibayar pekerjanya. Ternyata dibayar lewat bupati. Ya kan? Bupatinya yang ini, yang nggak sampaikan ke pekerja-pekerja. Pekerjanya saling tuduh. Ada yang ngambil kah, ada yang ini, atau sampai ke ujung atasnya. Belanda nggak bayar kerjaan kami membangun jalan dari Anyer sampai Panurukan. Padahal nggak begitu ya? Padahal nggak begitu. Itu ada fakta sejarah yang sudah mengupas itu. Ya kompleks sih, karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika, kita punya banyak ragam budaya, ragam kultur dan cara perspektif yang berbeda-beda, ya kan? Nggak beda lah kalau misalnya kayak pemilu di Amerika bisa adu gagasan, mereka orang-orang homogen. Kita belum sampai ke sana gitu kan, belum bisa sampai ke sana. Tapi saya ingat sekali lagi nih, kembali ke masalah kecil saya ketika saya dulu belajar menteri kabinet pembangunan sekian segala macam itu, ada istilah begini, pemerataan pembangunan, asimilasi budaya, digalakan transmigrasi supaya Indonesia jadi satu. Ketika orang Jawa dipindah ke Kalimantan, Itu idenya Pak Harto tuh ya. tujuannya bukan hanya supaya orang Jawa itu punya lahan untuk bekerja, tapi supaya bisa berasimilasi. Pada akhirnya supaya di Kalimantan itu tidak ada lagi stigma negatif orang Jawa tidak ada stigma negatif ke orang Kalimantan. Gitu kan? Itu perlu. Di Amerika juga dilakukan itu. Tahun 90, ini masih baru nih, tahun 90 itu. Orang-orang negro di Amerika itu masih jadi warga negara kelas 2. Sekarang Beyonce gimana? Iya, Ya kan? benar. Tapi mereka open minded. Kalau kita susah Iya. kita. Iya. Agak susah. Tapi tak lambat laun. Iya. Amerika pun juga perlu sekitar 200-300 tahun supaya bisa menghapus perbudakan, supaya bisa orang-orang berkulit hitam, berkulit berwarna kalau mereka bilang, bisa jadi artis juga di ini. Punya hak yang sama ya, Punya hak yang sebagai sama. warga negara ya. Punya sama semua dan dianggap sudah tidak lagi bedanya gitu kan. Sekarang lihat mereka sudah tiba-tiba yang dulu tuh orang-orang Amerika kulit berwarna itu sangat gelap, sekarang memudar kan karena sudah asimilasi kan, campuran, ada yang menikah dengan kulit putih tuh, akhirnya selama 2, 3, 4 generasi sudah jadi satu gitu kan. Betul. Bung,
Satu pertanyaan terakhir, Bung. Ini kan di yang tadi Bung sebutin ya, technical engineering, social engineering, perspective engineering. Ini kan butuh biaya kan, Betul. ini kan. Kalau menurut Bung nih, untuk memenangkan, kita mulai dari caleg DPR RI aja deh, butuh biaya berapa tuh, Bung? Kalau itu hitungannya beda-beda sih masing-masing. Daerah ya. Heeh. Paling mahalnya, Bung? Kalau di Jakarta ya, waktu 2019 pernah ada caleg salah satu partai stres gara-gara dia 40 miliar keluar, nggak jadi juga. 40 miliar Keluar, nggak jadi juga. nggak jadi juga. Jakarta. Nah, kembali lagi ke masalah biaya itu ya, kembali ke berapa suara yang dibutuhkan untuk duduk di satu kursi. Gitu kan. Kalau kita lihat statistik dari anggota Dewan Partai Berkarya yang 2019 itu ya, ada yang 300 kursi naik, ada yang 20.000 tidak dapat, gitu kan. Tuh, jadi harga itu selalu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di dapil kan. Indonesia kan ada 80 dapil tuh, jumlah penduduknya juga beragam. Nah itu ini, cuma sekarang gini permasalahannya, kenapa sampai harus mahal? Dengan biaya yang mahal, biaya politik yang mahal, itu hanya akan membuat kategori curang yang jauh lebih parah. Curangnya di mana? Bukan di proses ini saja, bukan di proses pemenangan pemilu saja. Untuk balik modalnya dia akan melakukan kecurangan, bos. Akhirnya timbul korupsi ya, Iya kan, artinya kan kembali lagi kasus suap ya. curang ini kan efeknya bukan cuma di Betul. politik, Betul. pas pemilu gitu kan. Betul. Gua keluar 10 miliar nih BEP, untuk BEP dari gaji aja kurang, akhirnya merojek nih kan segala macam urusan proyek-proyek pemerintah di markup segala macam, atau minta gratifikasi. Ya itulah akibatnya ongkos politik kita mahal. Makanya ada yang bilang ya kalau politik itu investasi. Nah itu. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya gini, ini mungkin perlu dibahas di sesi-sesi berikutnya nih. Kenapa Taipan mereka mau membiayai yang dibilang 9 naga, mereka mau membiayai politik tapi mereka tidak involve di politik. Sebenarnya lebih bagus begitu menurut saya. Lebih bagus begitu ya? Ya karena biar bagaimanapun dia memang orang yang proper dia di bidang politik. Yang dibiayai itu pasti adalah orang yang proper. Di bidang politik. Kalau sekarang kan enggak, Bung. Iya. Sekarang kan ya saya punya duit 50M nyalek gitu. Padahal pengetahuan saya tentang kenegaraan, tentang politik miskin sekali gitu. Hanya satu harapannya, ya kan, supaya bisa balik modal plus untung. Plus untung, karena biar bagaimanapun ada di posisi itu, ya kan, dekat dengan kekuasaan kan gitu kan. Orang melihatnya kan kita dekat dengan kekuasaan. Ada berita salah satu bupati di Jawa Tengah itu yang Dalang itu kalau tidak salah, saya lupa namanya siapa. Dia bilang gini, kalau saya tahu gaji bupati segini saya tidak mau nyalon, kan gitu kan. Ya dia bilang begini juga. Jadi bupati itu nggak mungkin nggak korupsi katanya. Iya itu kan. Iya. Ditunjukin slip gaji kan. Iya. Ya itu salah satu yang susah sih kan gini. Kalau saya sih sempat memaknai, belajar lah gitu kan. Waktu Pak Muhdi ketum kita pernah bilang begini, saya sudah selesai sama diri saya sendiri. Yep. Nah, mungkin perspektif itu yang harus dipahami sama mereka-mereka yang mau terjun di politik sebagai anggota legislatif atau pemimpin kepala daerah. Harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yeah. Kalau pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita itu orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, nggak perlu dia cari balik modal. Betul. Ya kan? Kita perlu orang seperti itu, banyak orang seperti itu, perlu itu. Senator-senator di Amerika, lihat Donald Trump itu sudah nggak ada apa-apa, nggak perlu apa-apa lagi gitu kan? Benar. Jadi aktualisasi dan diri. Dan itu hanya orang-orang yang memang sudah selesai dengan dirinya yang bisa totalitas untuk negara ini. Tapi kan sebenarnya selesai dengan dirinya sendiri, terus dia mau mengaktualisasikan diri ya. Iya.
untuk rakyat kan kacamatanya bukan hanya dari masalah ekonomi aja sebenarnya kan. Bukan. Ya kan? Artinya ya yang penting dia ya sudah cukup terus pengen berbuat untuk masyarakat banyak juga. Bisa juga dia kita anggap sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Oke, Bung. Sekarang kalau untuk memenangkan mau jadi presiden kira-kira butuh biaya berapa, Bu? Sampai menang ya? Kalau presiden nih jadi lebih sederhana perspektifnya, karena hanya tinggal uang yang berbicara. Karena ketika ada uang, technical engineering tadi, social engineering tadi, perspective engineering itu bisa dimodali, bisa punya bahan Betul. bakar. Hal-hal yang penting-penting di dalam Iya. faktor pemenangan itu ya butuh duit semua kan, Bung. Kira-kira habis berapa? Nggak bisa ditebak sih, nggak bisa ditebak juga. Dengar-dengar gosip sampai 75 triliun katanya. Ya, yang orang yang kenyang pertama dengan 75 triliun adalah para relawan, para tim pemenangannya gitu kan. Ya bukan berarti tim pemenangan pastilah dibayar lah gitu kan. Cuma yang ditakutkan begini, ketika angka disebut, beban untuk BEP itu yang kita takutkan. Bagaimana seorang presiden Indonesia mengejar BEP-nya BEP dari modal-modalnya itu tadi. Itu yang sulit gitu kan. Makanya agak Tapi kayaknya jadi presiden jauh lebih mudah BEP dibanding anggota DPR. ya betul, karena kan dia juga Karena ini menguasai jangkauannya, semuanya kan, jangkauannya luas kan. tapi ya kita tidak tahu juga membongkar modus-modus kecurangan pasca terpilih jadi presiden itu kompleks sekali. Bisa penuh itu KPK. Betul. Bisa betul. ini kan. Tapi memang gini, kita harus ada satu generasi yang bisa memutus mata rantai kecurangan ini. Ya, setelah kita tahu modusnya apa aja, kita harus berpikir pencegahannya kan. Gimana caranya supaya kualitas pemimpin yang dipilih itu bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dengan cara dia itu amanah segala macam, dimodalin enggak, terus habis itu curang juga enggak gitu kan. Itu mungkin kalau istilah Jawa itu kan kita perlu satria apa tuh yang ada satrio Kinunjara, satrio. Tapi susah juga, Bu, kalau sebenarnya dasar berpolitik itu sangat erat dengan urusannya agama ya. Karena kejujuran itu diajarkan di semua agama, keadilan diajarkan ke semua agama, tapi ketika berpolitik harus dipisahkan antara agama dengan politik. Sehingga seperti melegitimasi bahwa kalau di politik curang nggak apa-apa, kalau di politik fitnah nggak apa-apa gitu kan. Padahal itu kan yang menjerumuskan kita bahwa kondisi kita hari ini tidak terlepas dari tidak adanya jiwa moral yang baik gitu. Moral, betul. Moral yang baik di dalam diri kita masing-masing kan gitu kan. Ya kan, apalagi ya kan kita mengalami masa pertumbuhan kan. Ya kan, dari lulus SMA ke kuliah, dari kuliah begitu nikah tuh kan gradasi yang luar biasa tuh. Ternyata nikah butuh biaya ya. Wah, kita pusing juga kan. Akhirnya cari sana sini, sana sini gitu. Akhirnya curang, akhirnya ini kan gitu kan. Itu kan realitanya seperti itu. Ya. Realitanya. Gue tertarik tadi tuh kan memisahkan agama dengan politik. Problemnya sebenarnya bukan di politik-politiknya atau agama-agamanya. Emang kita bisa yakin orang yang kita anggap beragama Betul. tidak juga melakukan kecurangan, korupsi, kebohongan gitu kan. Berapa kali kita selalu pernah ada dibilang fatwa itu pelintiran gitu kan. Fatwa itu pesanan gitu kan. Rokok pernah difatwakan haram, tapi yang membuat fatwa ngerokok juga kan gitu kan. Contoh kecil lah gitu kan. Benar. Jadi ya mestinya justru jangan ada dikotomi pisahkan agama dengan pemerintah. Kita anggap itu gaya lah. Mereka yang pengen maju jadi pemimpin dengan menggunakan identitas agama ya silahkan gitu kan.
Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga. Selama dia bisa benar-benar Tapi menjaga marwahnya agama itu sendiri jangan kan? jelekin mereka yang tidak Ya. memakai identitas agama. Problemnya kan Belum di situ. tentu dia juga bahkan bisa lebih baik daripada orang yang Iya. benar-benar Problemnya kan mengerti tentang kita agama. saling hate, kita saling benci, kita saling menjatuhkan lawan Iya, yang iya. tidak sesuai dengan profil identitas kita. Betul. Itu masalahnya di situ. Siap. Jadi kan waktu dulu ya terutama pokoknya kalau tidak mendukung calon ini kafir, tidak mau disolatin segala macam. Oh itu parah. Padahal 2019 tuh. Padahal itu sama-sama muslim, tetangga sendiri kan gitu kan. Kesalahannya adalah ketika terlalu over. Oke, boleh, nggak ada larangan memakai identitas agama untuk mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin, calon legislatif segala macam. Asal jangan jelekin juga mereka yang tidak pakai, dikafir-kafirin gitu kan. Sama juga yang mereka yang tidak pakai, anggaplah kita pakai istilah nasionalis lah gitu kan. Jangan juga menjelekan yang pakai identitas agama. Betul. Kalau misalnya saling menghargai, ini jalanku, ini gayaku gitu kan. Itu silakan adu apa yang kita adu, gagasan, adu integritas gitu kan. Yang bikin masalah ketika dibandingkan. Ya. Kalau tidak dibandingkan tidak ada masalah. P3 zaman dulu, Golkar, PDI. Situ kan sudah buat garis kan, agamis sama nasionalis. Yang menang juga Golkar. Iya. betul. Walaupun itu terlepas dari pengkondisian segala macam ya, kan kita tidak tahu ya. Tuh. Jadi kalau menurut Bung nih, pertanyaan terakhir ya. Jadi sistem yang acak adut ini sengaja dibiarkan ya, supaya ada ruang bermain nih bagi. Sengaja dibiarkan bisa ada indikasi ke sana karena benefitnya begitu. Atau mungkin gini, karena partai politik belum tahu cara lain untuk bisa berlaga dan memenangkan pemilu. Akhirnya dia pakai cara yang sudah yang dia tahu dan dia biarkan ketika ada kelemahan. Yang penting menang nih gitu kan. Karena dengan kelemahan itu gue bisa menang gitu ya. Dengan kelemahan itu bisa menang. Gitu kan. Oportunis jadi ya. Ingat nih tadi supaya seimbang ya, tadi saya memuji PSI kan dengan BPJS-nya ya. Saya juga mau mengkritik nih. Ingat waktu Kaisang pertama kali diangkat jadi ketum. Habis itu kan mereka konferensi pers tuh. Video masih ada di YouTube. Konferensi pers terus ketika Kaisang pidato kan bilangnya mohon maaf saya belum kenal semuanya segala macam kan. Saya masih baru di sini. Giring ngomong apa? Nggak apa-apa, yang penting kita menang. Itu strategi tidak dilarang, halal ya kan. Siapa tahu juga bagus gitu kan. Tapi semuanya punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenangkan. Tadi itu haram jadah, sajadah, tidak ada batas. Yang penting ya gimana caranya bisa menang gitu kan. Dan kalau nggak ada opsi yang lain curang, itu yang paling bikin pusing kepala nih, gimana cara menanggulangi itu gitu kan. Dan pasti kecurangan selalu ada selama sistemnya belum diperbaiki. Selama sistem, mindset dan moral sih. Kita tuh rindu juga sih dengar-dengar legenda zaman dulu di pemerintahan Hayam Wuruk Majapahit itu mencapai masa keemasannya. Apa yang dilakukan sama dia sih? Coba kita belajar, ada kesuksesan gitu kan. Apa gitu kan. Sekarang nih kita berkutat di itu aja lagi 5 tahun per 10 tahun, 5 tahun kembali lagi kita dibenturkan. Capek juga ya. Capek gitu kan. Dan untungnya ya ini salah satu hikmah juga. Kenapa setelah berkarya tidak lolos, tidak jadi peserta pemilu, kita jadi bisa berpikir lebih objektif. Karena kita ada di luar lapangan. Iya, betul. Ketika di dalam lapangan juga sama. Ingat waktu 2019 Kita jadi penonton nih. Jadi kita gimana lihat caranya menang tim A curang, tim B curang. Kita pikir cuma tim A sama tim B-nya doang. Ternyata wasitnya juga curang. Nah, gitu. itu dia kan. Jadi Pas benar-benar kita bisa di dalam melihat itu lingkaran, ya. Iya. di dalam lapangan ya, waktu 2019 waktu itu kan sempat juga ini di Papua belum penuh suaranya, gimana ya gitu kan. Berpikir untuk curang gitu kan. Iya. Walaupun juga tidak sampai ke sana gitu. Nah, pas kita sudah minggir jadi komentator sepak bola sekarang nih, lebih hebat dari pemainnya kan. Iya, benar. KPI harusnya begini, bawasnya media ya.
Tapi Gak apa-apa, jadi Bung. belajar. Gitu. Ya, siap. Nanti kita akan rutin bikin podcast ya. Kita Siap. kritik-kritik untuk membangun lah. Iya. Buat teman-teman kita yang lagi ada di lapangan pertandingan kan, baik timnya maupun wasitnya. Jadi kita coba kasih pandangan dari sisi kita ya, Bung ya. Ya, ini intro lah ya. Ini intro. Jadi mudah-mudahan obrolan-obrolan kita bisa sedikit memberikan manfaat lah ya Ya. untuk bangsa Indonesia khususnya gitu, supaya nggak berantem terus gitu kan. Iya, betul. Capek juga kita kan berantem terus, karena kita lihat tuh banyak juga tuh organisasi-organisasi yang belum sebesar partai politik atau negara juga udah pada mulai lempar-lemparan kursi tuh. Nah, itu. Nah, kan hal-hal yang seperti itu kan, ya kan. Tentunya kan kita juga nggak mau kan demokrasi kita seperti itu kan. Iya. Kayaknya bukan begitu tuh demokrasi yang baik dan benar ya. Gitu. Mungkin ada pesan terakhir, Bung? Cukup sementara sih. Nanti kita coba kupas, tapi mungkin tematik aja ya. Siap, Ini kan kita bicara lepas bebas nih ya. Kita tematik aja, nanti kita bahas isu-isu apa khusus di situ gitu. Karena biasanya sih kalau obrolan podcast ini panjang dan ini juga orang juga esensinya sulit nangkep gitu. Siap. Itu Oke, aja sih paling. Bung, terima kasih, Bung. Sama-sama. Ya, Thank you, sampai ketemu lagi kita. Siap. Oke guys, kita tutup dulu podcastnya. Bye.